generasi muda yang tumbuh bersama internet, media sosial, dan teknologi digital yang berkembang sangat cepat. Hari ini saya akan mengajak kita semua untuk membahas sebuah isu yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu etika digital di era media sosial. Kita tahu bahwa hampir setiap aktivitas komunikasi saat ini berlangsung secara daring, mulai dari belajar, bekerja, hingga sekadar berbagi kegiatan sehari-hari. Data dari Kominfo tahun 2024 menunjukkan bahwa pengguna internet di Indonesia telah mencapai 221 juta orang, dan 60% diantaranya adalah generasi muda. Angka ini menunjukkan betapa besar peran anak muda dalam membentuk budaya digital. Namun, perkembangan teknologi ini juga membawa tantangan. Menurut laporan Katadata, Insight Center 2023, 72% pengguna media sosial di Indonesia pernah menemukan hoax atau ujaran kebencian. Ini menunjukkan bahwa ruang digital kita masih membutuhkan kesadaran dan tanggung jawab bersama. Oleh karena itu, hari ini kita akan membahas pentingnya etika digital serta bagaimana generasi muda bisa mengambil peran aktif dalam membangun digital yang lebih sehat dan positif. Etika digital dapat dipahami sebagai seperangkat perilaku, nilai, dan norma yang digunakan ketika seseorang beraktivitas di dunia maya. Sama seperti etika dalam kehidupan sehari-hari, etika digital juga menentukan bagaimana kita memperlakukan orang lain, bagaimana kita berkomunikasi, serta bagaimana kita memilah informasi yang kita temui. Pertama, etika digital membantu menjaga kualitas komunikasi di media sosial. Kita semua tahu bahwa media sosial sering menjadi tempat munculnya komentar kasar, perdebatan tidak sehat, bahkan penyebaran informasi palsu. Dengan menerapkan etika digital seperti berpikir sebelum berkomentar, memeriksa kebenaran informasi, dan menghargai pandangan orang lain, kita ikut menciptakan budaya komunikasi yang lebih sehat. Kedua, generasi muda memiliki posisi strategis dalam membentuk budaya digital. Dengan jumlah pengguna yang dominan, generasi muda adalah penggerak utama tren dan perilaku daring. Kebiasaan positif yang dilakukan oleh anak muda akan lebih mudah ditiru oleh pengguna lainnya. Ini sejalan dengan UNESCO tahun 2022 yang menekankan bahwa literasi digital dan etika bermedia merupakan fondasi penting dalam membangun masyarakat yang tangguh terhadap misinformasi. Ketiga, etika digital bukan hanya soal apa yang kita unggah, tetapi bagaimana kita bertanggung jawab terhadap konten yang kita konsumsi. Kita perlu memahami bahwa setiap informasi yang dibaca dan dibagikan punya dampak. Dengan membiasakan diri melakukan cross-check sumber, menahan diri sebelum membagikan informasi, dan melaporkan konten berbahaya, kita bisa mencegah penyebaran hoax dan ujaran kebencian. Terakhir, peran generasi muda juga penting dalam menciptakan budaya komunikasi yang positif. Hal sederhana seperti memberi komentar yang sopan, berbagi konten edukatif, atau memberi contoh etika digital yang baik sudah menjadi kontribusi besar untuk mewujudkan ruang digital yang lebih nyaman untuk kita semua. Hadirin yang saya hormati, pada akhirnya etika digital bukan hanya sebuah aturan, tetapi cerminan dari siapa diri kita sebagai generasi muda. Dunia digital memberikan kebebasan yang besar, namun kebebasan itu membutuhkan tanggung jawab. Mari kita jadikan sosial media sebagai ruang untuk saling mendukung, saling menginspirasi, dan saling membangun. Dengan menerapkan etika digital, generasi muda tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga menjadi agen perubahan yang membawa kebaikan di ruang digital Indonesia. Semoga apa yang kita bahas hari ini dapat menggerakkan kita semua untuk lebih bijak, lebih sadar, dan lebih bertanggung jawab dalam beraktivitas di media sosial. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.